Stok BBM menipis, antrian warga pun terjadi di sepanjang SPBU di Kota Bintuni. Provinsi Papua Barat masih membutuhkan tenaga guru. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya, Yanes Wihiawari dapat kembali menjumpai Anda dalam program berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, masyarakat Teluk Bintuni, Kamis pagi hingga siang, rela mengantri BBM di SPBU Ruas Jalan Tisai, Distrik Bintuni. Antrian disebabkan akibat stok bahan bakar minyak di Kota Bintuni saat ini menipis, lantaran sudah seminggu lebih belum ada pasokan BBM dari Pertamina Sorong ke Teluk Bintuni. Menipisnya stok BBM ini dibenarkan pihak pengelola SPBU Sinar Bintuni, Irawati, yang dikonfirmasi TVRI di SPBU Sinar Bintuni Kamis 11 November 2021. Kepada TVRI, Irawati merincikan ketersediaan BBM saat ini yakni Pertalite tersisa 35 ton dan Pertamax tersisa 1 ton. Sementara untuk Dexlite saat ini tersisa 39 ton. Dengan stok BBM yang tersedia, Irawati memprediksi hanya mampu bertahan melayani kebutuhan masyarakat selama 3 hari ke depan. Agar stok BBM yang ada bisa bertahan selama 3 hari, Irawati menyebutkan jika pihaknya membuka kebijakan waktu pelayanan hanya sampai pukul 12.00 waktu Indonesia Timur setiap harinya. Situasi dari Sorong tentu ada dampaknya terhadap kami yang di sini karena kami drop BBM dari Sorong. Otomatis kalau Sorong berdampak ya tentu ada dampaknya di Bintuni ini. Stok kami di sini. Selain Sorong, dari Bintuni ambilnya dari mana saja? Tidak ada Pak, semua dari Sorong. Sorong ya. Ya. Dengan banyaknya antusias masyarakat seperti ini, perkiraan dari pihak SPBU sendiri seperti apa ini? Kapan mungkin sudah habis nih? Ini masih mau jual 3 hari ke depan. 3 hari? Iya. Tapi kami usahakan, upayakan sebelum 3 hari ke depan ini stok adanya mau masuk. Mungkin dengar-dengar informasi dari Sorong, kapan di drop tuh? Ini masih tahap pengurusan. Sampai hari ini masih pengurusan. Belum ada, sampai hari ini belum dapat info sih Pak. Tapi kapal kami ini ada pemuatan. Sementara pemuatan? Iya. Hari ini atau kemarin? Hari ini. Hari ini ya? Iya. Kendati stok BBM saat ini menipis, Irawati menghimbau kepada para konsumen untuk tidak panik berlebihan. Pasalnya, pihaknya tengah berupaya sesegera mungkin pasokan BBM ke Bintuni kembali normal. Dari pantauan TVRI di lokasi, meski diguyur hujan, masyarakat rela mengantri hingga berjam-jam dengan pengawasan ketat aparat TNI dan Polri. Nampak di lokasi, Kapolres Teluk Bintuni AKBP Junov Siregar juga ikut mengawasi antrian masyarakat. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Satuan Lalu Lintas Polres Manokwari menghimbau kepada pemilik kendaraan roda 2 yang saat ini masih terparkir di Polres Manokwari agar segera diambil. Demikian disampaikan Kasat Lalu Lintas Polres Manokwari Ibtu Suban Ohoimas kepada TVRI Papua Barat. Suban mengatakan agar masyarakat Manokwari yang kendaraannya masih berada di lantas Polres, khususnya kendaraan yang terlibat kecelakaan dan sudah menyelesaikan kasus, agar segera mengambil kendaraan dengan menunjukkan surat-surat kepemilikan mereka. Suban berharap dengan diambilnya kendaraan tersebut sedikit meringankan tempat penyimpanan kendaraan di Satlantas Polres Manokwari yang semakin menumpuk. Dikatakan Suban, namun bagi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan untuk mengambil motor, maka pihaknya pun juga telah menyiapkan pengantaran langsung kendaraan ke rumah tanpa dipungut biaya. Kepada masyarakat yang saat ini kendaraannya masih berada di kantor kami, khusus kendaraan-kendaraan yang terlibat kecelakaan dan telah selesai proses penyelesaian kasusnya, kami berharap agar sekali lagi untuk seluruhnya dapat mengambil dengan membawa surat-surat kendaraan yang mampu ditunjukkan kepada kami. Kami berharap dengan adanya barang bukti yang sudah bisa diambil ini sedikit meringankan tempat penyimpanan kami. Dan semisal teman-teman atau pemilik tidak memiliki kendaraan untuk angkut,
kami dari Satuan Lalu Lintas telah menyediakan layanan pengiriman barang bukti pasca penyelesaian kasus kecelakaan sampai ke rumah. Dan ini free, gratis kami hadirkan. Total kendaraan yang terparkir di Polres Manokwari hingga saat ini kurang lebih 900 unit kendaraan roda 2, sementara yang sudah dikirim kembali ke pemiliknya ada 20 unit motor. Ini total jumlah kendaraan yang terparkir di kami kurang lebih sekitar 900 unit. Dan kami sudah mengirimkan lebih dari 20 unit ke pemilik. Kami mengimbau untuk segera diambil karena kami prinsipnya hanya khawatir kendaraan tersebut ketika terkena hujan panas nanti malah rusak. Ibtu Suban Ohaimas menambahkan kepada seluruh masyarakat Manokwari agar selalu berkendara dengan menggunakan helm setiap saat dan selalu melengkapi motor dengan lampu, kaca spion, serta kelengkapan surat-surat berkendara. Natalindo Kerawai, TVRI, Papua Barat melaporkan. TNI Angkatan Laut siap membantu pemerintah daerah untuk mendukung percepatan vaksinasi COVID-19 di Papua Barat melalui asisten potensi maritim Kasal Maijen Marinir Widodo Dwi Purwanto sehingga mencapai target yang diharapkan. Hal itu dikatakan asisten potensi maritim Aspotmar Kasal Maijen TNI Marinir Widodo Dwi Purwanto di sela-sela kunjungan kerjanya di Sorong, Papua Barat, sekaligus meninjau serbuan vaksinasi COVID-19 yang digelar Lantamal 14 Sorong yang berlangsung di Puskesmas Malawai, Kota Sorong, Rabu 10 November 2021. Menurutnya mensukseskan program pemerintah untuk melaksanakan program vaksinasi dari Sabang sampai Merauke yang melibatkan seluruh jajaran TNI Angkatan Laut, utamanya dilaksanakan di sektor maritim seperti di pelabuhan dan desa pesisir pantai. Salah satu contoh, 2 kabupaten di Jawa yakni Bogor dan Tangerang, pencapaian vaksinasi masih rendah. TNI Angkatan Laut mengerahkan 200 tenaga kesehatan di 35 kecamatan selama 2 minggu dan hasilnya bisa meningkatkan capaian vaksinasi COVID-19 dengan cukup signifikan. Asisten Potensi Maritim Aspotmar Kasal Maijen TNI Marinir Widodo Dwi Purwanto mengatakan, TNI Angkatan Laut siap bekerjasama dengan pemerintah daerah Papua Barat untuk mendukung percepatan vaksinasi COVID-19 dari capaian vaksinasi targetnya yang masih di bawah 38%. Nah, terkait dengan capaian serbuan vaksinasi yang ada di Kota Sorong ini, khususnya Papua Barat, ini masih jauh dari target. Ya. Target pemerintah sampai dengan akhir tahun ini 70%. Kemudian untuk mencapai level berapa ya? 2 itu harus sudah 50%. Di sini masih 38% lah, 38% gitu ya. Nah, jadi ini harus ada percepatan. Nah, TNI Angkatan Laut siap mendukung pemerintah daerah untuk melakukan percepatan ini. Kalau memang tenaga kesehatan kurang, kita siap untuk mengirim tenaga kesehatan dari tempat lain. Kita tidak mempunyai target khusus gitu ya, tetapi kita ingin mencapai target yang sudah ada ditetapkan oleh pemerintah. Ya, katakan 50% di sini gitu ya. Kita berupaya bekerja sama dengan Pemda untuk segera mengambil langkah percepatan itu. Sementara itu, salah seorang guru sekolah dasar mengaku ia datang ke tempat vaksin atas keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari manapun. Karena menurut dia, vaksinasi sangat penting untuk kekebalan tubuhnya dari resiko penularan COVID-19. Karena ini sudah lama vaksin. Iya, saya ini vaksin yang kedua. Saya vaksin dosis kedua, gitu. Yang pertama sudah saya waktu itu di Kompleks Jembatan Puri. Saya lihat di sini ada pas saya izin mengajar ya. Hari ini saya datang. Kalau saya sih pulang pasti saya ajak tetangga, teman guru yang belum, ayo tidak ada masalah. Aman-aman yang penting kita sehat, tidak ada masalah. Mari, supaya kita sama-sama sehat. Aman-aman saya, terutama buat saya guru, supaya saya punya anak murid tetap sehat, saya punya teman-teman juga sehat. Usai meninjau serbuan vaksinasi, Asisten Potensi Maritim Aspotmar Kasal menyerahkan sembako kepada masyarakat yang berpartisipasi mengikuti vaksinasi COVID-19 yang digelar oleh jajaran TNI Angkatan Laut Lantamal 14 Sorong. Dari Sorong, Mikael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Dinas Pendidikan Papua Barat menyebut bahwa
Jumlah guru SMA dan SMK saat ini mencapai 2.262 orang. Namun jumlah tersebut masih kurang akibat adanya pengalihan para guru ke kabupaten kota di Papua Barat. Demikian disampaikan Kepala Bidang Pembinaan Kependidikan dan Penyelenggara Tugas Pembantuan pada Dinas Pendidikan Papua Barat, Sujanti Kamat. Ia mengatakan, setelah pengalihan dari kabupaten kota, jumlah guru SMA, SMK di Provinsi Papua Barat saat ini sebanyak 2.262 orang yang terdata. Namun dengan berjalannya waktu sampai saat ini, jumlah tersebut semakin berkurang dan saat ini hanya mencapai 2.105 orang. Hal ini dikarenakan ada guru yang pensiun dan mengundurkan diri dari PNS. Meski begitu, jumlah tersebut dirasa masih sangat kurang. Untuk kebutuhan guru di Papua Barat saat ini masih dibutuhkan. Untuk sekolah luar biasa SLB sebanyak 32 orang, SMA 959 orang, dan guru produktif untuk SMK dibutuhkan 614 orang. Jadi jumlah guru di Provinsi Papua Barat setelah pengalihan dari kabupaten sesuai dengan Undang-Undang 23 itu guru dan tendik ke Provinsi Papua Barat itu 2.262 orang. Tapi hari ini sisa 2.105 orang. Itu dikarenakan karena ada yang pensiun, ada yang mengundurkan diri dari PNS, ada yang meninggal, seperti itu. Kita berharap, dan itu masih kekurangan guru, kami masih kekurangan guru. Analisis kebutuhan kita kemarin itu, untuk kebutuhan kami saat ini di Provinsi Papua Barat itu untuk SLB 32 orang, SMA 959 orang, dan guru produktif untuk SMK itu kita butuh 614 orang. Sujanti berharap guru yang sudah tembus saat seleksi P3K tahap 1 mulai dari pinggiran kota dan pedalaman agar menjadi guru P3K. Sehingga tahap 2 awal bulan November jumlah guru semakin banyak yang masuk. Agar program Presiden 1 juta guru presentasi 50% guru bisa terpenuhi di Papua Barat. Kita berharap bahwa dengan seleksi P3K tahap 1 ini saya lihat banyak yang sudah tembus. Kebanyakan juga di pinggiran kota, di pedalaman ada juga. Dan saya berharap di tahap 1 sudah banyak yang tembus untuk jadi guru P3K. Di tahap 2 nanti besok bulan November awal itu tes tahap 2 juga banyak yang masuk. Dan tahap 3 juga saya berharap masuk, sehingga program Presiden dengan 1 juta guru itu kami paling tidak presentasinya bisa 50% bisa masuk untuk Papua Barat punya, seperti yang tadi saya sebutkan itu. Untuk meminimalisir jumlah guru yang masih kurang di SMA, SMK di Papua Barat, program P3K diharapkan bisa dimanfaatkan oleh guru di wilayah Papua Barat. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Menyajikan berita-berita terupdate di Papua Barat, Ekonomi, sosial budaya, hukum kriminal, dan pemerintahan. secara lugas dan terpercaya. Saksikan Papua Barat hari ini, setiap hari pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Hanya di TVRI Papua Barat, media pemersatu bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, momen Hari Pahlawan, pemerintah Provinsi Papua Barat bersama Pangdam 18 Kasuari dan Polda Papua Barat melakukan renovasi Tugu Pepera yang dibangun di dalam kota Manokwari. Tugu penentuan pendapat rakyat yang dibangun di tengah kota Manokwari, tepatnya di halaman eks kantor Gubernur Papua Barat, kini terlihat rapi dan tertata dengan baik. Hal tersebut dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat, Pangdam 18 Kasuari dan juga Polda Papua Barat untuk memperingati Hari Pahlawan pada 10 November 2021. Sebagai tanda penghargaan pada Hari Pahlawan, pemerintah daerah dan juga TNI Polri melaksanakan acara sederhana di depan Tugu Pepera.
Sekaligus dilaksanakan penandatanganan prasasti oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandecan, Pangdam 18 Kasuari Majen TNI Inyoman Santiasa, dan Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing. Dengan dilakukan renovasi Tugu Pepera di Kabupaten Manokwari, diharapkan generasi muda ke depan tidak melupakan sejarah. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November 2021, Kodam 18 Kasuari bekerja sama pemerintah dan Polda Papua Barat melakukan pemugaran Tugu Penentuan Pendapat Rakyat Pepera sekaligus penandatanganan prasasti di lokasi Tugu Pepera. Kegiatan pemugaran dihadiri Pangdam 18 Kasuari Majen Inyoman Santiasa, Gubernur Papua Barat Domingus Mandecan, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing dan Forkopimda Papua Barat, Lembaga Masyarakat Adat LMA Papua Barat beserta organisasi masyarakat yang ada di Papua Barat. Tugu Pepera tersebut merupakan saksi bisu peringatan atas peristiwa Pepera tanggal 29 Juli 1969 silam di Manokwari dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 18 September 1969. Selama 52 tahun berdiri, Tugu ini telah mengalami beberapa kali proses renovasi. Dalam sambutannya, Pangdam 18 Kasuari berharap bahwa momen tersebut tidak sekedar simbol belaka, tetapi akan menjadi sumber inspirasi dan motivasi dan solidaritas dalam membangun Papua Barat. Ini fakta dan bukti. Ya. Simbol Tugu monumen ini adalah sebagai saksi kita. Bagaimana perjalanan bangsa ini. Bagaimana pengorbanan orang tua kita, pahlawan kita, ya. Pengorbanan dulu para pejuang-pejuang kita, ya. Mereka berjibaku ya, untuk merebut ya, tanah Irian Barat ini. Sementara itu di tempat yang sama, Gubernur yang merupakan dari anak pelaku sejarah Pepera mengatakan, Tugu Pepera bisa diperindah lagi dengan tidak mengurangi sejarah yang ada untuk mengingatkan anak cucu ke depan tentang sejarah Pepera. Ke depan perlu diajarkan di semua tingkat jenjang pendidikan di Papua Barat tentang sejarah Pepera, sehingga mereka tahu persis peristiwa dan pelaku sejarahnya agar dapat menjaga situs sejarah, ujarnya. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan pembacaan keputusan Dewan Musyawarah Papua yang tertulis pada Tugu Pepera, yang intinya bahwa Papua sampai kapanpun bagian dari Indonesia yang tak terpisahkan. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, kita ke berita Peparnas di Jayapura, Papua. Kontingen Jawa Tengah hingga hari ini telah menyumbang 5 medali emas pada cabang para tenis Peparnas 16. Medali emas, perak, dan perunggu pada cabang para tenis meja yang berlangsung di Istora Papua Bangkit terus jadi incaran pada masing-masing kelas yang dipertandingkan. Medali emas khususnya pada kelas putra elit T3 hari ini diraih oleh petenis asal Jawa Tengah Andi Santoso setelah berhasil mengalahkan Asep Munandar asal daerah istimewa Yogyakarta dengan nilai 3-0. Yang jelas untuk perasaan saya ini yang saya tunggu, yang jelas saya sangat bahagia dan mungkin merupakan kebanggaan buat saya tersendiri untuk kontingen Jawa Tengah juga, untuk NPC Jawa Tengah, NPC Kabupaten, NPC Klaten juga. Mungkin menjadi suatu kebanggaan tersendiri. Bapak sudah pernah sumbang emas untuk Jawa Tengah? Untuk Jawa Tengah baru kali ini, jadi ini event pertama saya. Iya. Tadi menghadapi lawannya dari DIY itu bagaimana Pak strateginya tadi itu? Yang jelas untuk strategi main aman, cari kesempatan untuk bisa mematikan lawan, itu saja. Untuk kesiapan mungkin kami selama kurang lebih 7 bulan mengikuti pelada di Jawa Tengah di Solo, didukung dari NPC, dan untuk kesiapan-kesiapan lainnya alhamdulillah dari NPC sangat memuaskan. Selain emas, di kelas yang sama petenis asal Jawa Tengah Sefrianto juga menyumbang medali perunggu. Dengan prestasi dari para atlet, Ketua NPC Jawa Tengah Osrita Muslim memberikan apresiasi atas prestasi dari atletnya. Karena perolehan medali emas telah melewati target Jawa Tengah. Perolehan medali yang telah melewati target pun diharapkan kepada para atlet untuk tidak serta-merta bangga
karena masih banyak kelas yang akan dipertandingkan. Ini peraihan prestasi yang sangat luar biasa. Saya merasa bahwa Platda yang kami lakukan untuk para atlet selama kurang lebih 6 bulan ini sungguh-sungguh sudah menjadi sudah berhasil. Dan di sini kami tidak boleh merasa puas karena masih ada beberapa pertandingan lagi untuk beberapa hari ke depan. Sudah melebihi target. Target kami di tenis meja ini adalah 4 emas, tapi kami sudah mendapatkan 5 emas. Iya. Masih menjadi target ke depannya lagi? Masih, harapannya masih ada beberapa emas lagi yang akan didapat di tenis meja ini. Medali emas yang disumbangkan di hari kemarin adalah kelas 10 putra oleh Roni Fona, kelas tunarungu wicara oleh MU Distira, kelas ganda campuran 3-5 oleh Isna dan Suwarsi. Selain emas, Jawa Tengah juga menyumbangkan 2 medali perak dan 4 perunggu. Dari Jayapura, Papua, Arina Irianan, Putra Arianto melaporkan. Ada 3 medali emas yang diperebutkan pada hari kedua gelaran lomba pada cabang para menembak Peparnas 16. Masing-masing dari nomor 10 meter Air Rifle Standing Man SH2, 10 meter Air Rifle Standing Woman SH2, dan 10 meter Air Rifle Standing Mixed Team SH2. Gelaran lomba pada cabang para menembak Pekan Paralimpik hari ini memasuki hari kedua. Pada hari ini ada 3 medali emas yang diperebutkan. Emas pertama diperebutkan pada nomor 10 meter Air Rifle Standing Man SH2 yang diikuti oleh 11 provinsi. Emas kedua dari 10 meter Air Rifle Standing Woman SH2 yang diikuti oleh 8 provinsi. 2 diantaranya tuan rumah Papua, sedangkan emas ketiga berasal dari 10 meter Air Rifle Standing Mixed Team SH2 yang diikuti oleh 5 provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, dan tuan rumah Papua. Cabang para menembak walaupun baru pertama kali digelar, para atlet boleh tampil maksimal. Meski ada beberapa yang perdana tampil di event nasional. Ya, kendalanya tentu ini adalah Peparnas pertama. Tentunya berkendala, mungkin dia perlu latihan. Kelihatannya ada yang baru-baru, atlet yang baru betul-betul baru dia terjun betul-betul menjadi atlet menembak. Sehingga dia perlu jam terbang yang memadai. Harapan saya ke depannya ini ada kelanjutan. Mungkin seperti kejurnas gitu, sehingga mereka menambah jam terbang seperti itu. Sistem regulasi dalam cabang para menembak Pekan Paralimpik Nasional ke-16 jelas Abdul Qadir, hampir sama dengan PON, namun ada hal spesifikasi yang membedakan. Ya, untuk regulasi sama, untuk penilaian sama, scoring sama. Hanya yang membedakan itu adalah dari atlet itu sebelum dia ikut di lombakan ini, dia harus ada pemeriksaan oleh tim dokter. Dia masuk SH1 atau SH2, itu adalah dokter yang menentukan. Seperti itu ya, kualifikasinya seperti itu. Kalau kami di sini juri hanya menerima apa yang sudah dicantumkan atau udah menjadi keputusan dokter. Dia masuk SH1, SH2, kami terima, kita tinggal regulasinya main di lapangan. Ya. Gelaran lomba cabang menembak dengan klasifikasi SH2 yang dikhususkan bagi atlet dengan kemampuan gerak tubuh di bawah 25% dan maksimal 50%. Semua penembak didampingi loader atau petugas pengisi peluru. Selain itu, para atlet mendapatkan alat bantu standing meletakkan senjata. Dari Jayapura, Papua, Arina Irianan, Putra Arianto melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas,
Saya, Yanes Wihiawari, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.